Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali mari kita sama-sama sanjungkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya diaku sebagai umatnya dan insyaallah kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja Anda berada, mari kita sama-sama kembali menyimak pengajian kita. Mudah-mudahan menjadikan ilmu, andai kata baru saja menyimak, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang baru, dan andai kata kita sering mendengarkan pengajian, mudah-mudahan menjadikan mantap di dalam hati kita. Sekaligus bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kemampuan untuk senantiasa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini pengajian kita adalah menjelaskan tentang bab wudu, di mana wudu ini adalah miftahul likulli ibadah. Wudu adalah pembuka setiap amal ibadah. Kita mau sholat tidak sah apabila tidak berwudu. Karena wudu itu adalah sebuah wasilah pembuka setiap amal ibadah. Mau sholat, mau mengaji, mau tawaf, mau apa saja. Makanya barang siapa yang ingin sholatnya khusyuk, maka pertamanya dimulai daripada istinjanya dia harus baik, lalu berwudunya dia harus baik. Insya Allah pakaiannya rapi, bersih, dan salah satu daripada syarat sah sholat, insya Allah sholatnya akan khusyuk. Oleh sebab itu kita di sini akan menjelaskan tentang wudu, di mana pengantarnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qumtum ilas shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima. Apabila kalian hendak melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Yang pertama. Yang kedua, wa aydiyakum, basuhlah kedua tangan kalian. Ilal marafiq, basuh tangan sampai ke siku. Itu yang wajib. Yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum, usap sebagian kepala. Kemudian wa arjulikum, boleh bacanya wa arjulikum, boleh wa arjulakum. Diatapkan kepada wamsahu, kalau warjulakum. Itu. Akan tetapi bagaimana ulama fikih menjelaskan bahwa syarat sah wudu itu ada 6, sedangkan yang wajib di dalam Al-Quran cuma 4. Ya,
Di mana dua lagi? Yang dua lagi diambil dari hadis. Apa yang pertama? Innamal a'mal bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Imam Syafi'i dia mengatakan bahwa innamal amal bin niat, innama yasihul a'mal, pastinya sahnya amal itu dibarengi dengan niat. Tuh dalam hadis. Kemudian satu lagi, itu namanya tertib. Tertib itu artinya berurutan. Dalilnya abda'u bima bada Allah, atau dalam ayat suci Al-Quran, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Apabila hendaknya kamu mau bersa'i, maka mulailah dari sofa lalu ke marwah. Apabila kalian adalah mau berwudu, maka yang ada dalam ayat suci Al-Quran itu dimulai dari pagsil wujuhakum, sementara didahului di dalam hadis innamal amal bin niat. Pasti sahnya amal itu harus dibarengi dengan niat. Jadi artinya fardu wudu yang 6 itu diambil dari Al-Quran 4, diambil dari hadis 2, yaitu niat dengan tertib atau dengan berurutan. Lalu bagaimana wudu yang baik agar sholatnya diterima? Wudu yang baik tentunya adalah yang sesuai dengan ajaran, sesuai dengan adab. Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Minhajul Abidin tentang masalah wudu, adabul wudu. Pertama, setelah istinja yang bersih, habis membaca doa istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawakhis. Selesai istinja, lalu adalah berwudu di tempat yang tinggi agar airnya tidak menciprat kemana-mana, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitabnya, sebelum dia berwudu baca dulu 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena mana tahu di antara kita sholat dengan sholat itu, misalnya subuh mau melakukan wudu lagi zuhur, maka mulai lagi dengan 2 kalimat syahadat. Apa maksudnya? Ihtiyatan, hati-hati. Mana tahu dari sholat ke sholat itu ada kita melanggar aturan Allah, baik ia keyakinan kita, ucapan kita, sehingga mengeluarkan kita dari Islam. Dengan membaca 2 kalimat syahadat, kita kembali lagi menjadi muslim yang baik. Makanya sebelum berwudu dia membaca Allahumma inni a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kemudian dia membaca 2 kalimat syahadat. Dijelaskan di dalam kitab Minhajul Abidin, sebelum kita berwudu maka hendaknya adalah bersiwak dulu. Lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, laula an asyuqu ala ummati la amartahum bisiwak fi kulli sholatin. Andai kata tidak membebankan kepada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan aku wajibkan bersiwak itu setiap sholat. Tuh, hadisnya banyak. Apa tujuan bersiwak? Yang pertama, mutahhirun lil fami, membersihkan mulut. Dan Allah adalah rela, ridho, dan setan adalah sangat benci sekali ketika kita bersiwak. Lihat hadisnya. As-salatu bisiwakin was-salatu bisiwakin afdhalu min sab'i salatin bila siwakin. Salat 1 rakaat saja, tapi kita bersiwak, maka lebih baik itu yang 1 rakaat
ketimbang yang 70 rakaat tanpa bersiwak. Begitulah hebatnya, utamanya dan abdolnya ketika kita adalah bersiwak. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan sebelum kita berwudu, maka hendaklah bersiwak dulu. Artinya membersihkan gigi. Mungkin kalau zaman sekarang dengan sikat gigi, akan tetapi orang-orang salaf masih menggunakan dia namanya siwak, berpakai kayu arok, kayu yang harum itu. Kemudian berwudulah menghadap kiblat. Sebelumnya maka bacalah dulu doa perlindungan kepada Allah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin a'udzubika rabbi ahyadurun. Kemudian basuhlah kedua tangan kita sambil membaca doanya. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu al-yumna, menjadi ashabul yamin. Ashabul yamin itu adalah orang-orang yang akan bahagia di sisi Allah. Diterima kitab catatan amalnya adalah datangnya di sebelah kanan. Paman utiya kitabahu biyaminihi fahasabu yuhasibu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang diterima catatan amalnya, buku catatannya ada sebelah kanan, maka Allah akan menghisabnya, menghitungnya dengan enteng dan kembali ke keluarganya dengan sukacita, dengan gembira. Makanya diamalkan doanya. Allahumma inna as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, jadikanlah kami bermohon kepada untuk menjadi ashabul yamin wal barakah. Mintalah dalam hidup ini adalah keberkahan, keluarga yang berkah, rumah tangga yang berkah, anak yang berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair, tambah kebaikan. Mempunyai keluarga yang berkah, menjadi punya harta kekayaan yang berkah, membawanya adalah kepada amal yang baik, membawanya kepada pertolongan, diberikan anak-anak yang berkah berprestasi yang qurrata ayun, menggembirakan pandangan mata kita. Ini doanya. Wa'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kebinasaan. Ini adalah doa ketika kita membasuh kedua tangan kita. Apa hukumnya itu? Sunnah. Tapi ingat, dalam agama cuma dua, ada wajib, ada sunnah. Saya pernah menjelaskan di dalam apa yang lain. Wajib itu adalah ra'sul mal, modal. Sedangkan sunnah, rabih, adalah untung. Kalau mau beruntung, lakukanlah yang sunnah. Itu salah satu daripada sunnah di dalam berwudu. Kemudian setelah kita membasuh kedua tangan, ambillah satu pengambilan untuk berkumur-kumur. Sunnah berkumur-kumur. Lalu baca doanya. Jadi itulah ajaran Islam hebatnya. Segala sesuatu tindak tanduk itu ada doanya. Apa doanya berkumur-kumur? Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrika. Ya Allah, aku bermohon pertolongan kepadamu dengan mulutku ini, ala tilawati kitabika, agar senantiasa membaca kitabmu, membaca Al-Quran, wa kasrati dzikrika, dan memperbanyak zikir kepadamu. Ini adalah doa ketika kita berkumur-kumur. Hukumnya sunnah. Setelah berkumur-kumur, istinsak. Apa itu istinsak? Mengambil air ke hidung. Bukan digini-ginikan, tapi diambil air itu, dihisap, dibuang ke sebelah kiri. Ada mengajarkan satu kali pengambilan, ambil untuk mulut, berkumur-kumur, lalu dia disambungkan ke hidung, dihisap, dibuang, istinsak. Sambil setelah itu membaca doanya. Apa doanya? Ketika kita menghirup air ke hidung,
Ini dengarkan doanya. Allahumma arini raihatal jannah wa anta anni radin. Allahumma ya Allah arini raihatal jannah. Ya Allah, ciumkanlah kepadaku itu adalah wangi-wangian surga. Wa anta anni radin, dan engkau adalah ridho terhadap aku ya Allah. Ini adalah doanya ketika istinsak, ketika menghirup air ke hidung. Allahumma arini raihatal jannah. Ya Allah, ciumkanlah hidungku ini kepada wangi-wangian surga. Di dalam salah satu hadis, wanginya surga itu 70 tahun lagi kita akan sampai ke surga. Harum surga itu sudah tercium. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang yang mendapatkan mencium wangi-wangian surga. Lalu Allah dengan ridhonya akan memasukkan ke dalam surganya juga dengan rahmat. Tidak hanya sekedar itu, ada lagi doanya. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min rawaihin nar, daripada baunya api neraka, baunya orang yang disiksa di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa su'id dar, dan sejelek-jeleknya tempat adalah neraka. Nauzubillah. Begitulah hebatnya ajaran Islam. Ketika kita menghirup air ke hidung saja ada doanya. Ketika kita adalah berkumur-kumur ada doanya. Kemudian setelah itu mulailah berwudu dengan niat yang sudah kita ketahui. Mau nawaitu raf'al hadasil asghari listibati sholati fardholillahi ta'ala, atau nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari listibati sholati fardholillahi ta'ala. Asal jangan nawaitu toharoti, kalau itu tidak boleh, karena toharo umum, wudu khusus. Makanya tadi dikatakan wudu itu adalah miftahu kulli ibadah, pembuka setiap ibadah. Andai kata kita mau sholatnya baik, maka pelajarilah dengan wudhu yang baik. Ya. Dimulai dari dia mengambil air wudhu, ambil wudhu yang baik. Kapan itu menjatuhkan niat yang wajibnya itu? Bukan sebelum berwudhu atau sesudah, tapi manakala jatuh air ke muka, ini muka paling tinggi, batasnya tempat tumbuhnya rambut, lalu paling bawah ini adalah dagu, pinggirnya ini adalah kuping dua, maka dari sinilah berwudu itu. Bahkan dikatakan di dalam hadis adalah ada namanya itolatul ghurrah. Apa itu? Membasuh yang wajib lebih daripada yang wajib. Kalau yang wajibnya di sini sampai di sini, tapi dia basuh. Itulah tulungur. Kenapa? Dalam hadis yud'a ummata Muhammadin, dipanggil umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW kelak nanti ghurral muhajjalin, yaitu wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama. Dari mana itu? Dari dampak wudunya tadi. Makanya setelah membasuh yang wajib ada doanya lagi. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhi auliaika wala tusawwid wajhi bidzulamatika yauma taswadu wujuhu a'daika. Itu adalah doa ketika kita setelah membasuh yang wajib tadi. Artinya niat, menjatuhkan niat ketika air jatuh ke sini, setelah sempurna sunnahnya sampai 3 kali, ikuti dengan doanya. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku binurika, dengan cahayamu, yauma tabyaddu wujuhu auliaika, di suatu hari engkau akan memutihkan wajah-wajah kekasihmu, dan jangan engkau hitamkan wajahku ini seperti engkau telah menghitamkan wajah musuh-musuhmu, yaitu orang kafir.
Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan di sini wala takhlilul lihyah al-kashifah. Awas lupa, jangan sampai tertinggal, yaitu menyela-nyela ketika orang yang mempunyai jenggotnya yang tipis, karena wajib air itu sampai ke dalam kulit bagi orang yang punya jenggotnya yang tipis. Berbeda dengan jenggot yang tebal. Kalau jenggot yang tebal cukup, yaitu di luarnya saja. Bagaimana membedakan jenggot yang tipis dengan jenggot yang tebal? Kalau jenggot yang tebal ketika kita berhadapan-hadapan maka kulit itu tidak kelihatan. Yang tipis ya cuma beberapa lembar. Nah, wajib ketika berwudu itu sampai ke dalam kulitnya. Tuh. Lalu setelah itu bagaimana? Itu tadi basuh tangan, setelah basuh muka, basuh tangan. Jangan lupa baca doanya juga. Apa doanya? Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma atini, ya Allah berikanlah kepadaku kitab catatan amalku biyamini. Sesuai dengan yang tadi. Dengan sebelah kananku. Wa hasibni, dan hisablah, hitunglah hisaba yasira, dengan perhitungan yang ringan. Ini adalah keutamaan berwudu. Bahkan di dalam wudu pun ada yang sunnah, itu dinamakan di dalam hadis itolatu tahzil, artinya membasuh. Yang wajibnya di sini, tapi diwasu ke sini. Itu dia. Sambil membaca doa. Tuh. Ada di dalam ayat suci Al-Quran. Itu tadi yang saya bacakan. Wa man utiya kitabahu biyaminihi wa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrur, di dalam surat At-Takwir. Kemudian setelah membasuh tangan kanan, begitu juga membasuh tangan kiri. Ya, itu pun adalah diikuti dengan doa. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, Engkau berikan kitab catatan amalku itu dari sebelah kiri atau dari belakang kita. Ya, di dalam hadis yang lain bahwa ketika sholatnya tidak khusyuk manusia itu, maka akan sholat itu dijadikan bagaikan kain yang lusuh, lalu akan dibantingkan kepada orang yang, nah ini sholatmu. Auzubillah. Makanya kalau sholat kita mau baik, maka awalilah dengan wudu yang baik. Tuh. Setelah itu basuh tangan kanan sudah, basuh tangan kiri sudah, lalu seterusnya menyapu kepala, yaitu tadi wamsahu biruusikum. Bagaimana menyapu kepala yang bagus, yang afdol? Menyapu kepala yang afdol itu adalah semuanya. Masukkan ini tangan kita ke dalam air, lalu dia kalau sunahnya dijumpakan ini namanya sababah. Sababah dijumpakan di sini, lalu di kebelakangan ditarik, lalu dia dikedepankan lagi. Yang paling mudah sudah saja. Ini afdolnya. Masukkan ini ke air, diusap seluruhnya. Lalu ada sebagian orang hanya cuma sedikit saja, boleh. Sininya saja boleh, sininya saja boleh, sininya. Asal jangan perempuan yang banyak rambutnya, misalnya di ujungnya di sini. Tidak boleh itu. Tuh masalah berwudu. Bagaimana ketika kita menyapu kepala atau membasuh sebagian rambut kita? Baca doanya. Doanya Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu, haramkanlah sya'ri, rambutku, wa basyari, dan kulitku, 'alan nar.
Orang yang suka wudunya baik, menyapu kepalanya dengan baik, dengan afdol, dibarengi dengan doa, mudah-mudahan diharamkan rambut dan kulitnya masuk ke dalam api neraka. Setelah membasuh tangan kanan dan tangan kiri, kemudian sebagian ulama mengajarkan, yaitu sunnah juga kita membasuh telinga. Hukumnya sunnah, tapi namanya kita cari afdol, bolehlah kita lakukan, dan ini adalah sesuatu yang baik. Ya. Lalu apa yang dibaca ketika membasuh kedua telinga itu? Baca doanya. Ya, ini ada di dalam tuntunan adab-adaban berwudu. Apa doanya? Allahumma asmini munadiyal jannati fil jannah ma'al abrari. Ya Allah, perdengarkanlah kedua telinga kami ini munadiyal jannati, yaitu panggilan-panggilan ahli surga yang sudah ada di dalam surga, ma'al abror, beserta orang-orang yang bahagia, bergembira di sana. Nah, tuh. Kemudian setelah membasuh itu, membasuh telinga, mengusap telinga, caranya bagusnya begini. Nah, putar. Nah, itu dia. Setelah itu baru membasuh kaki. Dan membasuh kaki pun tidak terlepas dengan doa. Bahkan sebagian ulama mengajarkan lagi kepada kita, diusap ini tengkuknya dengan baca doa, Allahumma fakki raqabati minan nar wa a'udzubika min salasi wal aghlal. Sunnah. Ada hadisnya. Doanya ada tadi. Kemudian basuhlah kaki kanan kita dengan baik. Kemudian baca doanya. Ini doanya, Allahumma sabit qadamai ala siratil mustaqim ma'adami ibadika sholihin. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku ini di atas jembatan siratul mustaqim beserta dengan telapak-telapak kaki hambamu orang-orang yang soleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa ketika sudah membasuh kedua kaki dengan doa-doanya, lalu bacalah dengan doa penutup, Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alimtu su wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni min ibadika sholihin waj'alni syakuran saburan waj'alni udhkuruka dzikratan katsira wa asbahuka bukratan wa asila. Itu adalah doanya yang sempurna, doa setelah berwudu. Barang siapa yang melakukan wudunya seperti demikian, dimulai dengan baca doa, diakhiri dengan baca doa, dibawa semuanya yang sunnahnya, maka wudu itu disetempel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dibawa kemana? Ke arasnya. Dan selama itu, mulai dari hari itu sampai nanti hari kiamat, wudu itu beristighfar, memohon pengampunan kepada orang yang melakukan wudu seperti demikian. Wallahu alam, demikian saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.